Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bukan hanya pendidikan jasmani dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga pendidikan ruhani dan moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat sedamada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bukan hanya pendidikan jasmani dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga pendidikan ruhani dan moral. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala mendidik hambanya untuk jujur, sabar, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu, Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat untuk membahas peran pendidik dalam membentengi moral anak didik. Yang pertama, tantangan moral anak didik di zaman modern. Sahabat sedamada yang dimuliakan Allah. Di era digital dan globalisasi saat ini, anak-anak dan remaja menghadapi berbagai tantangan moral yang tidak ringan. Akses informasi yang begitu mudah, pergaulan yang semakin bebas, serta menurunnya keteladanan di lingkungan sekitar dapat menggerus nilai-nilai akhlak mulia. Dalam kondisi seperti ini, peran pendidik menjadi benteng utama dalam menjaga moral dan karakter anak didik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naron." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengandung makna bahwa setiap orang yang memiliki amanah pendidikan, termasuk pendidik di sekolah, berkewajiban menjaga generasi dari perilaku yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan dunia dan akhirat. Yang kedua, pendidik sebagai pewaris tugas kenabian. Sahabat sedamada yang berbahagia. Dalam Islam, pendidik memiliki kedudukan yang sangat mulia. Bahkan para ulama menyebut bahwa pendidik adalah pewaris tugas para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya'i," yang artinya sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak. Ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kecerdasan yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan tujuan utama diutusnya beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka pendidikan akhlak harus menjadi ruh dalam setiap proses pembelajaran. Yang ketiga, keteladanan sebagai metode pendidikan paling efektif. Sahabat sedamada yang dirahmati Allah. Salah satu peran terpenting pendidik dalam membentengi moral anak didik adalah memberikan keteladanan. Anak didik tidak hanya mendengar apa yang diajarkan, tetapi juga melihat apa yang dicontohkan. Perkataan yang baik tanpa perbuatan yang selaras akan kehilangan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun." Sungguh pada diri Rasulullah
terdapat teladan yang baik bagi kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Pendidik hendaknya meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap lembut, sabar, adil, dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Dengan keteladanan inilah nilai-nilai moral akan tertanam kuat dalam diri anak didik. Yang keempat, pendidik sebagai pemimpin dan penanggung jawab moral. Hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang pendidik adalah pemimpin di kelasnya. Ia bertanggung jawab tidak hanya atas keberhasilan akademik anak didik, tetapi juga atas pembentukan moral dan karakter mereka. Oleh karena itu, pendidik hendaknya mendidik dengan hati, bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif. Yang kelima, Ramadan sebagai momentum penguatan pendidikan akhlak. Sahabat sedamada yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan memberikan banyak pelajaran moral yang dapat ditanamkan kepada anak didik. Seperti kejujuran. Karena puasa melatih kejujuran meskipun tidak ada yang melihat. Kesabaran. Karena menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Disiplin. Karena waktu sahur, berbuka, dan sholat diatur dengan ketentuan yang jelas. Empati dan kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Nilai-nilai ini akan menjadi benteng moral yang kokoh jika ditanamkan secara konsisten oleh pendidik. Sahabat sedamada yang dirahmati Allah. Marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana muhasabah, khususnya bagi para pendidik untuk terus memperbaiki niat, meningkatkan kualitas keteladanan, serta memperkuat peran dalam membentengi moral anak didik. Semoga melalui pendidikan yang berlandaskan iman dan akhlak mulia, lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara moral dan kuat secara spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah para pendidik dalam menjalankan amanah mulia ini dan menjadikannya sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.